Biantoro berhenti di tempatnya ketika melihat dinding depan rumah Kimitra yang tampak berlubang besar dan banyak cipratan oleh darah. Pria itu mulai kembali melangkah perlahan-lahan karena ingin memastikan apakah keadaan cukup aman atau tidak baginya jika mendekat ke rumah Kimitra. Ketika dirinya tiba di pintu, ia mendorong perlahan pintu yang sudah terbuka tersebut. Keadaan Kimitra yang saat itu ia lihat bergeletak pada lantai rumah cukup membuatnya merasa ngeri. Tubuh Kimitra sudah tak lagi bernyawa dan keadaannya yang tampak seperti baru saja dicapik-capik oleh sesuatu membuat Biantoro tak bisa berkata apa-apa. Dia mati karena ucapannya sendiri, ujar Yana yang saat itu sudah keluar dari tempat persembunyiannya bersama Ben. Biantoro terbalik dan tampak sangat terkejut. Ben berdiri di belakang Yana, sementara Biantoro berusaha mengenali siapa dua orang yang saat itu tengah berbicara dengannya. "Apa kalian mengenalku?" tanya Biantoro terlihat sangat hati-hati. Yana tersenyum santai. "Tampaknya kamu tidak peduli dengan kematian dukun kepercayaanmu itu, Biantoro. Kamu jauh lebih peduli tentang keinginanmu mengenai siapa kami berdua sebenarnya." Perkataan Yana terdengar bernada mengejek terhadap Biantoro. Hal itu jelas membuat Biantoro merasa kesal. Tangannya segera merogoh ke dalam saku celana yang dipakainya, lalu menggenggam jimat pemberian Kimitra agar sosok wanita yang tidak dikenalnya itu berhenti berbicara dengan nada yang tak ia sukai. Tika memberi tanda pada Roni untuk menahan langkahnya sampai Yana memberikan tanda. Juju mengawasi Manda, sementara Aris mengawasi keadaan di sekitar karena mereka tak ingin ada yang datang tanpa aba-aba. "Kenapa diam saja, Biantoro? Apakah kamu merasa heran karena jimat yang sedang kamu genggam di dalam celanamu itu sama sekali tidak berfungsi terhadap kami berdua?" Yana kembali terdengar seperti sedang mengejek. Biantoro jelas kembali merasa kaget dan wajahnya sama sekali tidak bisa membunyikan rasa kagetnya tersebut. Ia sama sekali tidak menduga kalau apa yang dilakukan bisa ditebak meski tidak terlihat oleh orang yang berada di dalam hadapannya. "Aku jelas saja sama Manda, Biantoro, sama sekali tidak ada bedanya." Biantoro pun akhirnya sadar bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah salah satu anggota keluarga Harmoko yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ketika Yana menyebut nama Manda, Biantoro pun tersadar ia sedang menghadapi bahaya yang tidak ia ketahui bagaimana cara datangnya. "Jimat itu tidak akan pernah bekerja terhadapku, sama seperti ketika jimat itu tidak bekerja terhadap Manda dan akhirnya membuat Manda mempengaruhi Kak Tika agar tidak ikut terpengaruh dengan semua ucapan perilakumu. Kami satu keturunan, kami satu darah, kami satu pemikiran. Kekuatan hitam dalam jimat itu tidak akan bisa menembus pertahanan hati para keturunan pemegang ilmu putih. Kamu jelas benar-benar salah memilih lawan, sehingga kesialan mendatangimu dan membuatmu terpaksa harus berhadapan denganku," tutur Yana. "Kamu tidak akan menang melawanku. Dalam jimat ini juga ada pelindung yang akan melindungi aku dari ancaman pemilik kekuatan seperti dirimu," bentak Biantoro. Yana kembali tersenyum dengan santai setelah mendengar bentakan dari Biantoro. Aris dan Juju melihat adanya pergerakan tidak biasa yang terlihat melewati celah-celah pepohonan belakang rumah Kimitra. Pergerakan itu tidak terlihat jelas, namun bisa terendus jika benar-benar diamati. "Yan, ada yang datang dari belakang pohon," seru Juju.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan Yana bergerak pelan, lalu jimat dalam genggaman tangan Biantoro mendadak terbakar ketika ia melepaskan ajian pada benda terkutuk itu. Biantoro merasa kesakitan karena telapak tangannya ikut terbakar. Sementara makhluk yang seharusnya menjaga Biantoro melalui perantara jimat itu pun langsung lenyap dalam sekejap, sebelum benar-benar sampai pada tuan yang memanggilnya. "Ah, apa yang kamu lakukan tanganku? Panas!" teriak Biantoro yang masih juga mengibas-ngibaskan tangan kanannya. Sudah tidak ada api yang terlihat pada tangan Biantoro itu, namun luka bakar yang terlanjur pria itu terima terus saja menjalar hingga bagian telapak tangannya. Benar-benar terlihat seperti habis terpanggang dalam bara api. Sian keluar dari mobil milik Roni dan Lili. Lili keluar dari mobil milik Tika yang mereka bawa dari jalan di depan sana. Ular putih milik Aris menyeberang kedua kaki Biantoro menggunakan ekor emasnya yang keras. Karena pria itu berusaha ingin kabur, hingga Biantoro kini terbanting di atas tanah pada halaman rumah Himitra. Tika, Roni, dan Manda keluar dari tempat persembunyiannya mereka untuk membekukan Biantoro yang sudah tidak berdaya. Tika dan Manda mengarahkan pistol mereka kepada laki-laki itu, sementara Roni kini berusaha memborgol tangan Biantoro. Meski luka bakar pada tangan laki-laki itu masih saja terlihat menjalar ke sebagian siku. "Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Ah, sakit!" Biantoro terus berteriak-teriak tanpa henti. Roni menatap ke arah Yana setelah selesai memasangkan borgol di tangan Biantoro. "Bagaimana dengan luka bakarnya? Apakah bisa dihentikan?" tanya Roni. "Insya Allah luka bakar itu akan berhenti menjalar dengan sendirinya, Pak Roni. Tergantung dari beberapa banyak dosa yang telah ia perbuat selama ini. Jika dosanya sangat banyak, maka luka bakar itu akan menjalari seluruh tubuh dan bahkan termasuk wajahnya," jawab Yana sopan dan lemah lembut seperti biasanya. Sian menggenggam tangan Tika dan membawanya pergi lebih awal dari sana, agar tak perlu mengingat kondisi Biantoro yang kini semakin mengenaskan. Biantoro bisa melihat Tika dan pria yang tengah menggenggam tangan wanita itu di tengah-tengah rintik kesakitan. Biantoro memaksakan diri kembali berbicara. "Kamu tidak akan pernah bahagia selama hidupnya bersamanya, Tika. Kamu tidak akan pernah merasakan bahagia meski hanya sedikit," cetusnya seakan tengah menyumpahi. Yana pun langsung membungkam mulut Biantoro dengan kekuatan agar tidak bisa bicara lagi. Tatapan Biantoro ke arah Tika kini terhalangi oleh keberadaan Yana. "Kamu bukan Allah yang bisa mengatur-ngatur takdir seseorang, dan kamu juga tidak berhak mengucapkan sumpah dan berharap bahwa Allah akan mengabulkan sumpahmu itu. Selama kamu adalah pelaku kejahatan dan kemusyrikan, Allah tidak akan pernah mengabulkan doamu, meski kamu menangis darah," tegas Yana terdengar sangat tajam dan kejam. Roni pun langsung menyeret Biantoro dibantu oleh Manda. Mereka akan membawa Biantoro menuju mobil milik Roni, sementara yang lainnya kini akan menaiki mobil milik Tika. "Hei, bagaimana dengan nasib kami berdua? Kami sudah boleh turun atau belum?" tanya Aris cukup keras. Roni yang sudah mengamankan Biantoro di dalam mobilnya menatap ke arah Juju dan Aris yang masih berada di atas pohon. Pria itu kemudian tertawa saat melihat betapa sengsaranya mereka karena Yana tampak sengaja tidak menyuruh mereka turun. "Kalau kalian mau turun, silakan turun.
Tapi kalau masih betah berada di atas sana, maka tidak akan menghalangi, ujar Roni merasa geli sendiri dengan ucapannya. Manda langsung merentangkan kedua tangannya ke arah Juju yang masih berada di atas pohon. Suamiku, ayo turun, aku sudah kangen berat sama kamu, pintanya sangat manis. Tika pun berhenti berjalan bersama Xian, lalu terbalik bersama berkacak pinggang. Hei, jangan bertingkah tidak tahu diri di tengah hutan seperti ini ya. Aku benar-benar sudah siap berceramah selama 7 hari 7 malam. Seperti biasa mulai detik ini, serunya yang tidak lagi memiliki aura negatif. Alhamdulillah, calon istriku telah kembali pada kodrat kehidupan seperti dia kala, ungkap Xian tampak sangat bersyukur dengan cara yang berlebihan. Aku sekarang merasa curiga kalau kakak iparku itu adalah jelmaan dari singa betina, desis Juju ketika tiba di bawah dan telah memeluk Manda. Kalau Kak Tika adalah jelmaan singa betina, menurutmu aku ini jelmaan apa, Ju? Tanya Yana sedikit iseng. Juju pun tersenyum lebar seraya melepaskan pelukan Manda dengan sangat lembut dari tubuhnya. Dari dulu sebenarnya aku sudah memikirkan hal itu, Yan. Bagiku kamu adalah jelmaan dari Cut Patkai, jawab Juju yang kemudian langsung melesat berlari menjauh dari Yana. Semua orang yang pernah menonton serial Kerasakti itu tentu saja tahu siapa Cut Patkai, dan tawa mereka jelas menjadi tidak tertahankan. Ekspresi wajah Yana yang awalnya santai jelas langsung berubah seperti pasien berpenyakit darah tinggi. Juju, Jonathan Aditya, sini kamu. Jangan coba-coba melarikan diri dari aku. Aku tidak terima kamu samakan dengan Cut Patkai. Seharusnya kamu menyamakan aku dengan Dewi Kwan Im dalam serial itu. Sini kamu, panggil Yana benar-benar mengejar Juju karena merasa kesal. Kejar saja, Yan. Kalau kamu bisa dapatkan dia, insya Allah nanti kita langsung pergi ke liburan ke Bali. Janji Ben, mendukung Yana untuk memberi Juju pelajaran. Tika masih berlutut di halaman depan menara milik keluarga Harmoko untuk memohon ampunan dari banyaknya peraturan keluarga yang ia langgar beberapa hari lalu. Saat itu sudah hari ke-7 ia menjalani hukuman. Ia hanya boleh berdiri ketika akan sholat dan makan. Selain daripada itu, ia harus terus berlutut sampai Pram memberinya maaf. Kak Tika masih harus menjalani hukumannya sampai kapan, kakek? Besok dia akan menikah. Apakah dia harus duduk saja ketika berada di pelaminan bersama Kak Xian akibat kakinya merasa lelah? Tanya Yana. Pram menoleh ke arah Yana dan menghentikan kegiatan membaca buku. Pria parubaya itu kini menyimpan bukunya ke atas meja yang ada di balkon lantai 2 menara tersebut, lalu meminum teh rempah buatan Yana. Kamu itu berani sekali menanyakan pertanyaan yang bahkan tidak berani ditanyakan oleh ayah dan ibumu kepada kakek. Bukankah sejak dulu kamu sudah tahu bahwa melanggar peraturan keluarga di dalam keluarga kita jelas ada yang namanya konsekuensi? Apakah kamu juga butuh diingatkan kembali mengenai hal itu agar tidak mempertanyakan kepada kakek? Pram bertanya balik. Yana tetap saja setenang dan sedatar tadi. Pram bisa melihat ekspresi yang sama ekspresi almarhumah istrinya ketika melihat Yana yang sedang terdiam diri seperti itu. Dia sudah menyelesaikan, kakek. Dia sudah sadar bahwa melanggar peraturan jelas tidak akan pernah bisa membuatnya lolos dari jerat hukuman yang keluarga kita terapkan. Tapi apakah 7 hari berlutut di halaman depan sana itu masih kurang bagi kakek? Tanya Yana lagi. Pram pun terdiam.
ia tak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Yana kali ini. Bahkan Allah saja memiliki sifat maha maaf terhadap hamba-hambanya yang terbuat banyak dosa. Tapi kakekku sendiri justru memiliki sifat yang lebih egois dari sifat Allah. Sungguh mengecewakan. Yana pun bangkit dari kursi yang tengah ia duduki, lalu pergi ke dalam rumah tanpa menatap lagi ke arah Pram. Pram menatap tak percaya ke arah Yana. Perasaan mendadak tidak enak ketika bahwa tahu salah satu cucunya merasa kecewa dengan sikapnya. Terlebih karena yang merasa kecewa padanya adalah cucunya Yana, cucu kesayangannya. Hal itu jelas sukses membuat Pram langsung bangkit dari kursinya dan ikut masuk ke dalam rumah. Parubaya itu tidak berhasil menemukan Yana dan hanya mendapatkan tatapan bingung dari seluruh anggota keluarga yang ada. "Kakek mencari siapa?" tanya Sylvia. "Adik iparmu, kemana dia?" Pram bertanya balik. "Adik iparku, kek. Yang mana adik iparku yang kakek maksud? Tika, Manda, Lili, Reza, Naya, Ben, atau Yan?" "Yana," potong Pram dengan cepat. "Oh, Yana baru saja ke kamarnya, kakek. Dia bilang ingin mengemas pakaiannya dan pakaian Ben ke dalam koper," ujar Sylvia. Pram tampak terkejut usai mendengar jawaban dari Sylvia. Mengemas pakaian dan pakaian Ben? Besok kan hari pernikahan Tika dan Sean. Memangnya dia mau kemana hari ini sehingga harus mengemas pakaian dalam koper? Pram benar-benar cemas sekarang. "Ya, Tika kan masih dihukum, jadi jelas kemungkinan besar pernikahan dengan Sian akan diundur. Begitulah yang dikatakan oleh ayah kepada kami semua. Kalau hukuman untuk Tika bisa selesai hari ini, maka besok pernikahan akan terjadi. Tapi kalau masih belum selesai hukumannya, maka pernikahan Tika akan diundur," jelas Sylvia. "Ayahmu berkata begitu? Benar-benar rendah itu. Kalau begitu tidak ada pilihan lain sekarang. Yana dan Ben tidak boleh pergi kemana-mana. Pernikahan Tika dan Sian juga tidak boleh diundur karena kamu adalah cucu menantu paling tua di rumah ini. Maka kakek akan memberikan mandat kepadamu untuk mengatur semua itu," perintah Pram. "Lalu bagaimana dengan hukuman Tika, kakek? Selama Tika masih dihukum?" "Kakek mau keluar, nak. Mau menyuruh Tika segera masuk ke dalam rumah sebelum Yana benar-benar melaksanakan niatnya gilanya," potong Pram sekali lagi. Setelah Pram benar-benar pergi keluar, Sylvia pun menoleh ke arah ruang tengah yang menjadi tempat perkumpulan seorang anggota keluarga. Wanita itu mengacukan ibu jarinya, bertanda bahwa rencana Yana susun untuk membuat Tika terbebas dari hukuman Pram benar-benar sukses. Semua orang mendadak lega luar biasa. Akhirnya Tika bisa beristirahat sebelum hari pernikahan tiba beberapa jam ke depan. Narendra kini menatap Yana yang sedang berada di hadapannya. Menjual nama ayah dalam pembicaraan antara Sylvia bersama kakek jelas bukan bagian dari kesepakatan yang kita buat. Omel Narendra sangat pelan. Yana pun hanya bisa tersenyum lebar sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Kan yang penting rencananya berhasil, ayah," balasnya. Sian terus menatap Tika setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Tika tampak begitu cantik di hadapan hari itu, membuatnya benar-benar sulit berbicara dan hanya bisa menatapnya seraya tersenyum. "Tatap terus sampai makeupnya pengantinnya lumer," sindir Aris serasa terang-terangan. Damar jelas langsung tertawa bersama Bagus. Ayuni sebenarnya ingin ikut tertawa, namun dirinya jelas harus menahan diri atau wajahnya di depan kamera yang sedang merekam acara pernikahan itu
akan terlihat sangat konyol. Kak Zian, sudahilah acara tatap menatap ke arah wajah Kak Tika. Kakak akan menatap wajahnya seumur hidup setelah acara hari ini selesai. Apakah fakta itu masih belum cukup untuk kakak terima? Tanya Naya sama sebalnya kepada Zian seperti yang Aris rasakan. Kak, pakailah cincin ini di jari manis kakakku. Mau sampai kapan aku harus berdiri di sini sambil memegangi kotak cincinnya? Sebal Lili. Wah, kalian semua tampaknya benar-benar memiliki kesabaran yang amat sangat tipis. Hanya Nia, Yana, dan Manda yang cek tadi tidak berusaha sama sekali, ujar Pram dengan jujur. Nia, Yana, dan Manda kini kompak menatap ke arah Pram. Kakek, kami diam bukan karena memiliki kesabaran yang tebal, ujar Naya. Itu benar kakek, tolong jangan terlalu suuzon terhadap kami bertiga, tambah Manda. Kami diam karena memang sudah mempersiapkan diri sejak seminggu yang lalu kakek, berdasarkan sifat alami Kak Zian yang sangat kami kenali dan juga berdasarkan beberapa cintanya Kak Zian kepada Kak Tika. Maka kami sudah memprediksi bahwa adegan tatap menatap yang penuh dengan ekspresi malu-malu kucing ini jelas akan terjadi. Jelas Yana begitu rinci. Ben dan Juju langsung memeluk istri mereka masing-masing sambil menahan tawa. Zian akhirnya memakai cincin di jari manis tengah kiri Tika setelah punggungnya dipukul oleh Pram agar segera sadar dari rasa terpesonanya. Juju kembali didaulat menjadi fotografer dalam acara pernikahan tersebut. Kali ini jelas tidak ada yang mau melayangkan protes dan berceramah kepada pengantin soal terlalu banyaknya protes dan gaya yang dilakukan saat berfoto. Karena yang menikah hari itu adalah sosok yang hobi protes dan berceramah itu sendiri. Acara pernikahan itu benar-benar berjalan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Thalia dan Roni juga hadir. Mereka jelas ingin sekali menghadiri pernikahan tersebut karena Tika adalah bawaan Roni di kantor Yana, adalah teman dekat masa kecil Yana. Zian memegang tangan Tika dengan erat dan tersenyum begitu cerah serta penuh kebahagiaan. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini istriku. Ini adalah hari bersejarah untukku dan untukmu. Insya Allah kita akan sama-sama mengenang hari ini sebagai hari pertama menjejak lembaran baru kehidupan yang baru. Aku akan selalu ada untuk kamu dalam keadaan apapun. Janji Zian kepada Tika begitu tulus. Tika tersenyum seraya menatap kedua mata Zian yang begitu indah. Insya Allah suamiku, aku pun akan selalu mengingat hari ini sebagai hari terbaik dan juga hari pertama kita menjejak lembaran kehidupan yang baru. Terima kasih atas semua yang kamu berikan untukku. Pelan-pelan, aku akan berusaha untuk membalas semua selama kita bersama Tika. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Umur. Ditunggu part selanjutnya.